Dia sudah berusaha nggak dengan keras agar dia datang ke sekolah? Dia sudah jujur nggak bilang ke gurunya bahwa celananya hilang? Ada contoh nggak Pak? Ada Pak, gini. Contohnya gini. Kami punya aturan anak-anak yang tidak pakai topi ke sekolah itu disuruh push up. Itu hukuman. Kalau menurut Persi gimana? Saya tanyakan kebalik tuh. Menurut Bapak, hati nurani Bapak gimana? Secara hati nurani buat saya nggak cocok katanya. Oke, saya tanya, apa yang bisa dilakukan kalau dia nggak bawa topi ke sekolah? Ya balik ke asrama, ambil topi. Berarti dia terlambat sekolah? Iya, terlambat. Berarti pelajaran dia nggak dapat? Iya. Oke, kalau dia pulang ke asrama topi nggak ada gimana? Dia harus beli. Di mana? Di koperasi. Kalau dia nggak punya duit gimana? Ya saya mungkin akan bilang ke koperasinya, anak ini utang dulu. Saya akan maju ke koperasi. Itu konsekuensi Pak. Dia akan belajar tanggung jawab. Gitu. Tapi kalau hanya dihukum, dia nggak akan belajar. Terus kalau dia bohong gimana? Bohong ini satu hal yang berbeda dengan kondisi dia lupa topi. Gitu. Jadi jangan dicampur aduk, saya bilang gitu. Contoh lagi apa? Kayak hukuman nggak pakai celana yang sesuai dengan seragamnya. Saya bilang, saya tanya lagi, apa yang menyebabkan dia nggak pakai celana berseragam? Celananya hilang. Oke, kalau apa hukumannya? Push up. Celana hilang, siapa yang hilangkan celana? Kalau di pesantren, siapa yang ngilangin celananya? Biasanya temennya kan yang ngambil. Celana temennya rusak dan sebagainya, dia ambil celana orang lain kemudian dia pakai. Nggak bilang-bilang. Anak ini salah nggak? Anak yang kehilangan celana ini datang ke sekolah salah nggak? Dia sudah berusaha nggak dengan keras agar dia datang ke sekolah? Dia sudah jujur nggak bilang ke gurunya bahwa celananya hilang? Kemudian dihukum, adil nggak? Nggak adil. Maka yang harus dilakukan apa? Dia cari celananya, kita bantu cari celananya. Kalau nggak dapat, dia beli. Kalau nggak ada di koperasi gimana? Diizinkan untuk pakai celana yang itu tanpa dihukum.